Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat-Nya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dialah pantas untuk disyukuri segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan, memudahkan kita untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam diri kita. Pada kesempatan kajian kita di malam hari ini, kembali kita akan mengingatkan dan membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Pembahasan yang harusnya selalu diulang-ulang, harusnya selalu kita berusaha mengkaji dan mendalaminya. Harusnya selalu kita berusaha meresapi maknanya dan menerapkan serta merasakan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ketahui bersama keterangan dari para ulama bahwa semua cabang-cabang keimanan, semua bentuk-bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan bisa disempurnakan dalam diri seorang hamba melalui pintu utama ini, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pemahaman terhadap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Oleh karena itu, ketika menjelaskan hal ini, Syekh Abdul Razak menyebutkan dalam kitabnya Fiqh Al-Asma'il Husna, sewaktu menyimpulkan hal ini beliau mengatakan, wabil jumlah fal ubudiyatu bi jami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i was sifat. Maka kesimpulannya, ringkasnya, al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi jami'i anwa'iha, dalam semua bentuknya, dalam semua cabang-cabangnya, semua kembali kepada kandungan dari al-asma wa sifat, kandungan dari pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ayyuhal ikhwatu fillah yang ingin kita sempurnakan dalam diri kita. Yang kita tuju dalam belajar agama adalah untuk memperbaiki takwa kita, memperbaiki roja, pengharapan kita, memperbaiki ketakutan kita, memperbaiki tawakal kita, memperbaiki cinta kita kepada hari akhir, dan mengurangi kecintaan kepada dunia. Tidak ada yang bisa menyempurnakan semua ini dalam diri kita secara sempurna kecuali melalui jalur ma'rifatullah,
memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengungkapkan hal ini dalam ucapan beliau, as-sayru ilallah min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu wa huwa mustalkin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud. Orang yang berjalan menuju Allah melalui jalur pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi diibaratkan kita berjalan menuju Allah dalam Islam, jalan-jalan kebaikan banyak. Jalan-jalan kebaikan banyak. Tapi jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kata beliau, sya'nuhu ajab, keadaannya sangat luar biasa. Tidak terasa seseorang itu telah mencapai kedudukan yang tinggi dalam agamanya melalui jalur ini, yang mungkin dia bisa melebihi orang-orang yang kelihatan lebih banyak berbuatnya. Jadi sya'nuhu ajab wa fathuhu ajabun, dan pembukaan hidayah melalui jalur ini itu benar-benar sangat mengagumkan. Itulah sebabnya kenapa pemahaman masalah ini itu diberikan perhatian besar oleh para ulama. Jadi fathuhu ajabun, pembukaan pintu-pintu hidayah melalui jalur ini sangat luar biasa. Bahkan kata beliau, wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu, dan orang yang memahami, ingin meraih keridhaan Allah melalui pintu ini, sungguh telah dibukakan baginya, digiring kepadanya kebahagiaan. Jadi ibaratnya kebahagiaan mendatangi dia, kebaikan itu menjemput dirinya dalam keadaan wahwa mustalkin ala firashihi, dalam keadaan dia tidur terlentang di atas tempat tidurnya tanpa berpayah-payah dan tanpa banyak mencurahkan tenaga. Ini apa namanya? Berjalan menuju Allah melalui pintu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bisa mengatakan jalan pintas untuk bisa meraih keridhaan Allah adalah lewat pintu ini. Saya pernah terangkan dalam kajian kita yang lalu, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya nukilan mengenai kedudukan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, yang mana petunjuk Al-Quran mayoritasnya adalah membahas masalah ini. Berarti petunjuk terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar kita pahami dengan mendalam adalah pemahaman nama-nama dan sifat-sifatnya. Berarti ilmu tentang masalah ini mengambil peranan besar untuk menyempurnakan keimanan seseorang. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Al-Quran di dalamnya terdapat penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya lebih banyak daripada penjelasan Al-Quran tentang makanan, minuman, pernikahan, kenikmatan di sorga. Padahal antum ketahui, iman terhadap hari akhir adalah motivasi besar bagi manusia untuk beramal. Tetapi karena nama-nama dan sifat-sifat Allah pemahamannya lebih mulia dibandingkan semua yang ada, maka mayoritas petunjuk Al-Quran lebih banyak membahas masalah ini. Jadi lebih banyak tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah daripada penjelasan tentang berbagai macam kenikmatan di sorga. Padahal ini juga motivasinya besar untuk manusia. Kata beliau selanjutnya, wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifat a'zamu qadran min ayatil ma'ad. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah
lebih besar, lebih agung kedudukannya, lebih tinggi keutamaannya dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ma'ad, hari kemudian, hari kiamat. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, ini pembahasan ini adalah pembahasan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika dia melaksanakan salat sering menutupi bacaannya dengan bacaan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, sampai ketika ditanya alasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, tanyakan kepadanya apa sebabnya dia melakukan itu. Kemudian dia menjawab, li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena surat ini mengandung sifat-sifatnya Allah dan aku senang membaca surat yang terdapat padanya sifat-sifat Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh, beritakan kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Berarti mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti yang saya katakan tadi, adalah jalan pintas untuk meraih kecintaan kepadanya. Berkali-kali ana ulangi ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah, perkaranya adalah memahami Al-Quran, merenungkan kandungan maknanya. Kalau dikatakan mayoritas isi Al-Quran adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan ini terbukti kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran selalu dijelaskan setiap permasalahan, maka sering ditutup dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, wa kana Allahu azizan hakima, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana, maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian perbuatan-perbuatan Allah yang disebutkan di tengah-tengah ayat Al-Quran ini, yang kalau difahami dengan baik, inilah yang akan menyempurnakan cabang-cabang keimanan dalam diri kita. Orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia mendapati di situ ada penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang kemudian dengan pemahaman yang difahaminya dari keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengambil dalil dengan nama tersebut untuk menetapkan keindahan nama-nama Allah, bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mengandung keindahan yang bahkan kemahaindahan, balighatin fil husni ghayataha, mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahaindahannya. Orang seperti ini cukup dengan dia merenung saja, maka dia sudah bisa menempuh tahapan-tahapan menuju kesempurnaan iman lebih daripada orang-orang yang banyak beribadah tapi tidak paham masalah ini. Ini yang maknanya ucapan Ibnu Qayyim tadi, wa sahibuhu qad siqat lahu sa'adatun wa huwa mustalkin ala firashihi. Orang yang menempuh jalur ini dibawakan kepadanya berbagai macam keutamaan, padahal dia cuma tertidur di atas tempat tidurnya, tidak berpayah-payah, tapi dia bisa menempuh sekian banyak keutamaan, melebihi dari orang-orang yang berpayah untuk melaksanakan ibadah. Makanya saya pernah jelaskan, kalau dikatakan ilmu dalam Islam itu tidak bermanfaat kecuali diamalkan, dikecualikan ilmu tentang Asmaul Husna, tauhid asma wa sifat, karena dia itu dituntut secara zatnya, ilmunya sendiri sudah merupakan keutamaan besar, apalagi kalau diamalkan kandungan maknanya. Maka ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, pemahaman tentang masalah ini yang kita harusnya mulai diri kita perlahan-lahan untuk bisa memahaminya
Dan mulailah kita belajar untuk meningkatkan iman ketika kita baca Al-Quran. Kita berdalil dengan nama-nama tersebut untuk menetapkan kesempurnaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesempurnaan kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan membawa manusia meraih derajat-derajat yang mulia dan kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang lain Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepadanya dengan pemahaman kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia. Sekarang sebagai contoh misalnya, kita mengenal sifat-sifat yang menunjukkan kebaikan, kedermawanan, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian luas dan berbagai macam bentuknya. Allah subhanahu wa ta'ala muhsin, maha berbuat kebaikan kepada hambanya. Al-Jawad, maha dermawan. Al-Karim, maha pemurah. Ar-Rahim, maha pemberi rahmat. Al-Bar, maha baik. Dan banyak sifat-sifatnya. Al-Wahhab, Al-Mannan, dan seterusnya. Maha pemberi anugerah kepada manusia. Dengan memahami nama-nama ini, orang yang beriman meyakini berarti setiap perbuatan Allah kepada hamba-hambanya mesti bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada hambanya tersebut. Mesti bertujuan untuk melimpahkan rahmatnya kepada hamba tersebut. Sehingga misalnya satu saat hamba itu misalnya ditimpa musibah yang besar, atau gagal dalam mencapai keinginannya yang sudah sangat diinginkan terwujudnya, dengan pemahamannya, keyakinannya tentang nama-nama Allah tadi, langsung timbul persangkaan baiknya kepada Allah, bahwa apa yang Allah kehendaki ini adalah kebaikan, meskipun hawa nafsunya menganggap ini tidak baik. Dan bahwasanya apa yang Allah pilihkan bagi dirinya lebih baik daripada pilihannya untuk dirinya sendiri. Maka ini menghadirkan perasaan apa? Sangka baik kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Makanya di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Asmaul Husna adalah Al-Latif, maha halus dan maha lembut. Termasuk penjabaran dari makna nama ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya itu terkadang tidak disadari oleh hambanya. Mereka menganggap ini buruk, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuknya. Seperti tadi, dicegah dia dari satu yang sangat diinginkannya. Padahal Allah mengetahui, seandainya orang ini diberikan keinginannya, bisa jadi ini menjadi sebab kecelakaan baginya. Bisa jadi ini menjadi sebab yang merusak dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan lutf, kelembutannya, memalingkannya dari keburukan tersebut. Dalam keadaan manusia ini mungkin menyangka dia dipalingkan karena tidak disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau timbul pikiran-pikiran buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini karena apa? Karena tidak memahami dan tidak merenungkan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yang terkadang disampaikan kepada hamba tersebut dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Makanya saya bilang, kalau kita merenungkan dengan lebih seksama makna dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kebaikan-kebaikannya, maka pasti akan menjadikan kita cinta kepada Allah melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini.
karena seseorang mencintai orang lain itu karena diantara pertimbangannya karena kebaikannya, maka lihatlah kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada taranya. Siang malam dia melimpahkan nikmat kepada kita. Itu nikmat dalam urusan dunia. Lebih daripada itu nikmat agama. Dimudahkan kita untuk mengikuti sunnah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Dimudahkan kita untuk bersabar menampilkan penampilan sunnah, padahal orang lain mencemoohkan diri kita. Ini kalau bukan dengan rahmat Allah, kalau bukan dengan taufiknya, apakah ada orang mampu yang melaksanakan hal ini? Tidak ada, yuwal ikhwatu fillah. Sekarang pertanyaannya, apakah nikmat tersebut, kebaikan tersebut kita sudah syukuri dan sudah kita balas dengan sebaik-baiknya? Jawabannya apa? Jawabannya Allahul musta'an. Balil insanu ala nafsihi basirah. Masing-masing kita tahu tentang diri kita. Jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala demikian besar melimpahkan nikmatnya, tapi kita juga tidak membalasnya dengan maksimal. Ibadah kita sampai saat ini masih begini-begini juga. Kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga seadanya. Lebih sering kita memanjakan keinginan hawa nafsu daripada berusaha untuk menyandarkan pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita kurang. Kalaupun kita beribadah tidak dengan khusyuk, bersamaan dengan itu saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak lantas menutup pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tetap kita diberi kesempatan untuk bertobat. Tetap kita dimudahkan untuk mendengarkan nasihat yang akan menyadarkan kita. Ini pun dengan kemudahan dari Allah. Kalau kita bandingkan dengan orang lain, betapa banyak mereka-mereka yang tidak mendapatkan nikmat ini. Makanya kalau kita perhatikan, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran dan digandengkan dengan nama yang lain, adalah namanya Al-Wadud. Wahuwal ghafurul wadud. Dan dia maha pengampun lagi maha mencintai hambanya. Masing-masing dari nama Allah itu menunjukkan kemahasempurnaan, mencapai puncak kemahasempurnaan dalam keindahannya. Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Wadud, maha mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dialah yang mengusahakan sebab-sebab untuk seseorang hamba itu merenungkan, yang dengan itu mereka berdalil untuk menetapkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dari segala sesuatu yang dicintai di dunia ini. Nah sekarang kedua nama Allah ini kalau digabungkan menghasilkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Ini juga ada pembahasannya tersendiri yang sebenarnya saya ingin bahas, tapi mudah-mudahan di lain waktu insyaallah. Intinya Allah menggandengkan namanya Al-Wadud, maha mencintai hamba-hambanya. Itu disebutkan dalam dua ayat Al-Quran. Wahuwal ghafurul wadud, dalam surat Al-Buruj ya. Dan dia maha pengampun lagi maha Al-Wadud, mencintai hamba-hambanya. Kemudian dalam ayat lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menukil ucapannya seorang Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, Inna Rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Rabbku maha penyayang lagi maha mencintai hamba-hambanya. Kenapa Allah menggandengkan dua namanya ini? Kenapa digandengkan kasih sayangnya dengan kecintaannya kepada orang-orang yang taat kepadanya? Pengampunannya dengan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Ini untuk memberikan faedah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya itu dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan pengampunannya. Artinya meskipun seorang hamba itu tadinya berbuat salah, kurang dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya, banyak melakukan perbuatan maksiat, itu tidak menghalangi peluang bagi dirinya untuk dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena kenapa? Kalau manusia, seseorang itu telah berbuat salah kepadanya, menyakitinya, apalagi orang itu sudah kita berikan kebaikan, kita berikan sumbangan, kita sudah berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia membalasnya dengan sikap kurang ajar, maka sudah orang ini sudah di blacklist. Kalaupun kita senyum-senyum maka cuma basa-basi saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian keadaannya. Karena rahmatnya maha luas. Karena dia berfirman dalam hadis kursi yang terkenal riwayat Imam Muslim, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba berbuat dosa, kurang dalam menunaikan syukur kepadanya, dia kembali kepada Allah dengan sebab yang Allah mudahkan, dengan peringatan yang didengarkan yang Allah mudahkan baginya. Akhirnya dia bertobat, akhirnya dia menyadari kesalahannya, bertobat sungguh-sungguh. Setelah Allah menerima tobatnya, Allah limpahkan rahmat kepadanya, kemudian Allah pun mencintainya. Maka orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, hakikatnya dia itu adalah Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim yang mengatakan demikian, Fataibu Habibullah. Orang yang bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dia adalah kekasih Allah. Antum bisa bayangkan apakah ada kasih sayang dan kebaikan yang demikian luas sebagaimana kasih sayang dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka antum perhatikan, semakin antum mendalami makna dari kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, secara fitrah hati manusia mau tidak mau akan tergerak untuk mencintai Allah, bahkan menjadikannya lebih dicintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, sederhana sebenarnya. Memahami keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sederhana. Karena ilmu ini adalah ilmu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Firman Allah itu kita ketahui adalah penjelasannya jelas, tidak ada yang samar padanya. Apalagi yang merupakan bagian terbesar dari petunjuk Al-Quran. Makanya ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini juga saya pernah jelaskan. Kenapa disebut ayat-ayat tersebut sebagai ayat-ayat yang paling tinggi kedudukannya, seperti ayatul kursi. Hadis yang sahih dari Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Atadri ayya ayatin a'zamu fi kitabillah? Apakah kamu mengetahui ayat apakah yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran? Kemudian beliau menjawab, yaitu ayatul kursi, Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala dialah Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha tegak dengan sendirinya dan menegakkan makhluknya. Kemudian ini dibenarkan oleh Nabi SAW dengan beliau bersabda, liyahnikal ilmu abal mundir. Semoga ilmu menjadi kebahagiaan bagimu wahai Abul Mundir. Kenapa ayat ini, ayatul kursi, kita hafal semuanya, atau mayoritas kita menghafalnya? Disebut sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Disebut sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya ayat ini pertama, pahala membacanya lebih besar dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Keutamaan merenungkan maknanya lebih besar dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Kandungan isinya lebih utama dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, karena isinya murni menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga karena apa? Karena pengaruhnya terhadap keimanan, menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Berarti sebenarnya kalau kita baca ayat kursi yang mungkin telah kita hafal, kita renungi kandungannya, pengaruhnya terhadap keimanan besar. Kalau kita masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin bisa mempengaruhi keimanan kita?
Jawabannya Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Kita baca saja, kita renungkan saja, maka akan masuk dengan sendirinya. Jadi inilah kenapa ayat-ayat tersebut disebut sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sama dengan surat Al-Ikhlas. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, kata Nabi SAW. Sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Ini pun disebabkan karena ayat-ayat ini menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan surat ini disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Salah satu di antara penjelasan utama maknanya adalah karena dengan merenungkan surat ini memudahkan kita untuk mencapai ikhlas. Karena di dalamnya terdapat penjelasan yang menyebutkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Dialah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Dialah yang Maha Esa dalam menciptakan alam semesta, mengaturnya, memberikan rezeki, maha mampu mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan dari hambanya. Maka mengapa orang itu menyembah dan berharap kepada selain Allah? Mengapa dia menggantungkan dirinya kepada makhluk yang juga butuh kepadanya? Ini kalau direnungkan dengan mendalam, memudahkan kita untuk meraih keikhlasan. Allahus Samad, As-Samad, yang artinya Al-Kamilu fi sifatihi, alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihim, yang sempurna dalam sifat-sifatnya, yang semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Siapa yang sempurna sifat-sifatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mengapa makhluk mengharapkan balasan dari manusia yang jelas tidak sempurna sifat-sifatnya? Ini perenungan yang mengantarkan kita kepada keikhlasan. Saya pernah sebutkan nukilan dari keterangannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang kiat mencapai ikhlas. Kiat mencapai ikhlas itu secara sederhananya adalah dengan merenungkan dua hal. Jadi manusia itu sulit untuk mencapai ikhlas karena dalam diri manusia pertama ada hubbus tsana wal madah, cinta kepada pujian dan sanjungan. Ini sulit dihilangkan dari nafsu manusia. Makanya sulit mencapai ikhlas. Lah bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan penyakit ini? Yaitu dengan keyakinan manusia bahwa tidak ada satupun yang bermanfaat pujiannya dan celaannya memberikan kecelakaan, celaannya memberikan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi kalau merenungkan ini, orang akan mengikhlaskan agamanya. Kalau kita tahu ternyata saya mencari pujian siapapun, pujiannya tidak akan mendatangkan kebaikan atau keburukan, bahkan mungkin mencelakakan, maka kenapa saya harus mencari pujian makhluk dan sanjungannya? Yang bermanfaat pujiannya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan keburukan dalam celaannya cuma Dia Subhanahu wa ta'ala. Ini pun memotivasi untuk ikhlas. Kemudian yang kedua, kecintaan manusia terhadap balasan duniawi yang ada di tangan manusia. Ini pun kalau direnungkan, pertama, balasan yang ada di tangan manusia jelas semua adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak bisa kita dapatkan kalau Allah tidak menghendakinya. Dan yang kedua, semua balasan yang ada di tangan manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki yang lebih sempurna dan lebih baik daripada semua itu. Ini namanya latihan belajar keikhlasan dari memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ingat, pintu ini sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Pembukaan hidayah melaluinya sangat luar biasa, sangat memudahkan manusia itu meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya. Maka ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah,
Ilmu ini adalah ilmu yang paling agung dalam Islam. Maka rugi kalau kita tidak mengambil bagian darinya. Ilmu ini adalah yang menghantarkan kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah sumber kebaikan yang akan memperbaiki semua keadaan manusia. Ini berkali-kali saya ulang dalam kajian kita, makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa, lalai dan tidak mengenal Allah, sehingga Allah menjadikan dia lupa dan lalai terhadap dirinya sendiri. Apa artinya ayat ini ayyuhal ikhwatu fillah? Perbaikan diri itu asalnya adalah dimulai dengan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah, maka dirinya akan rusak. Bahkan dirinya tidak punya kemauan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidak punya kemauan untuk memuliakan dirinya. Akibat dari apa? Karena dia tidak mengenal Allah. Karena dia tidak berusaha untuk menyelami kemahaindahan Allah dalam nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, inilah landasan segala kebaikan yang harusnya berusaha untuk kita berusaha menempuh jalan ini agar pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan dalam diri kita. Sekarang kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, dan ini juga berapa kali saya isyaratkan dalam pengajian kita. Tawakal. Tawakal kepada Allah, tingkatan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan inilah salah satu di antara dua inti utama Islam yang disebutkan dalam inti surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Inti Al-Fatihah adalah firman Allah dalam ayat ini. Dan Al-Fatihah adalah inti daripada Al-Quran. Salah seorang ulama salaf mengatakan, Al-Fatihah tu sirrul Quran wa sirruha hadhil ayah. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan daripada Al-Quran, dan inti kandungan daripada surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Menetapkan penghambaan diri kepada Allah semata-mata, dan menetapkan bahwa pertolongan untuk bisa menyempurnakan ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Inilah tawakal. Selalu bersandar diri kepada Allah. Yang inilah merupakan sebab utama untuk dicukupkan seorang hamba. Kita kenal semua makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusannya, dunia dan urusan agama. Arti tawakal adalah bersandarnya hati yang sempurna kepada Allah dalam mengharapkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan. Sekarang, perkara yang paling penting dalam agama Islam ini, siapa di antara kita yang merasa dirinya sudah sempurna dalam mewujudkannya? Banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya tawakal kita itu sangat lemah. Penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat minim. Sehingga kita justru lebih percaya, lebih banyak bersandar kepada sebab-sebab yang zahir daripada sebab yang sangat agung ini, yaitu tawakal kepada Allah. Padahal dengan tawakal dijanjikan kecukupan. Kenapa orang waktu keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Apa kata malaikat ketika orang membaca doa ini? Qad kufita wa hudita wa wuqit. Sungguh kamu telah dicukupkan, sungguh kamu telah dijaga dan dipelihara. Sungguh kamu telah dicukupkan
dijaga dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kebanyakan manusia, meskipun dia mengatakan saya bertawakal dengan lisannya, tapi zahir dari amal perbuatannya menunjukkan dia lebih percaya kepada sebab-sebab yang zahir daripada bersandar kepada Allah. Bahkan terkenal di kalangan kaum muslimin, kalau kita menyuruh dia bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia menjawab, kita kan juga perlu usaha, kita kan perlu ikhtiar. Kalau ada yang berani untuk bahasa Arab sedikit, dia bilang begitu, kita kan perlu ikhtiar. Jadi kesannya doa itu bukan ikhtiar, bersandar kepada Allah itu bukan usaha, kan begitu. Jadi kesannya kalau usaha itu ya bekerja, minum obat, cari dokter, itu namanya usaha. Kalau bertawakal itu bukan usaha. Ini jelas golat, kesalahan besar. Allah sendiri yang menamakan dalam Al-Quran bahwasanya kecukupan darinya, pertolongan darinya itu adalah tergantung dari penyandaran hati manusia kepadanya. Seperti yang saya sering contohkan, orang ditimpa sakit, yang pertama kali timbul dalam pikirannya, obat apa yang saya harus minum, dokter apa yang saya harus datangi. Memang ini zahirnya tidak salah karena berobat diperbolehkan. Tetapi kalau dijadikan berobat itu sebagai yang pertama dan utama, jelas ini menunjukkan kekurangan tawakal kita. Berarti ada masalah dalam pemahaman kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada masalah dalam kita memahami bahwasanya kekuasaan segala sesuatu ini di tangan Allah. Dokter itu Allah yang menciptakan, obat itu Allah yang menciptakan. Maka harusnya minta dulu kepada yang menciptakannya sebelum melakukan sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh makhluknya. Ini tawakal yang sebenarnya. Berarti kita butuh lebih banyak membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah, tentang kemahakuatannya, kemahaperkasaannya, kemahamampuannya atas segala sesuatu. Kita resapi dalam diri kita supaya ini benar-benar terbawa dimanapun kita berada dan setiap kondisi apapun yang kita hadapi. Nah, ini yang menunjukkan ternyata kita lemah. Bersamaan dengan itu kita mengatakan, saya ini sudah bertawakal. Kurangnya apa saya dalam usaha? Selalu begitu. Kurangnya saya dalam usaha apa? Iya, usahanya antum yang kurang adalah tawakal itu sendiri. Ini yang menjadikan sebab berbagai masalah dihadapi oleh manusia dan menjadikannya selalu terhalang dalam segala kebaikan-kebaikan, disebabkan karena dia lebih percaya kepada perkara-perkara yang zahir karena lemahnya penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah takut dan berharap, dan banyak masalah-masalah lain yang kalau kita menjelaskan cabang-cabang keimanan yang besar, kita contohkan, itu tidak akan bisa lepas untuk bisa kita sempurnakan halus dengan pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah. Takut kepada Allah, atau takut kepada azabnya. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang kafir yang mendustakan hari kemudian, apalagi ayat-ayat Makkiyah yang memerinci tentang keadaan hari kiamat, dahsyatnya azab neraka, kenikmatan sorga, banyak orang yang bertanya, kenapa Allah menyebutkan ayat-ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Quran? Padahal kita ini tidak mengingkari adanya hari kebangkitan. Kita beriman neraka itu ada, sorga itu ada. Tapi kenapa ayat ini diulang-ulang dalam banyak ayat Al-Quran? Jawabannya, Al-Quran itu petunjuk kepada semua manusia. Penjelasan Allah dalam Al-Quran itu bertujuan untuk memberikan hidayah dalam diri manusia. Dan memang karena kebanyakan manusia kendalanya adalah kurang beriman kepada hari akhir, sehingga perlu dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran tentang masalah ini. Orang-orang yang mengaku beriman kepada hari kemudian, tapi ternyata persiapannya minim untuk menghadapi hari ini, bukankah ini dikatakan dia berarti dalam dirinya ada unsur meskipun sedikit mendustakan
hari kebangkitan. Dia mengatakan hari kebangkitan pasti terjadi, tapi dia tidak pernah persiapan. Kecintaannya kepada dunia, angan-angannya terhadap dunia juga tidak turun-turun. Terus bagaimana orang yang seperti ini keadaannya? Mau dikatakan dia beriman kepada hari akhir sehingga tidak perlu lagi diingatkan tentang azab neraka? Padahal kalau seandainya urusan agamanya yang kurang, dia tidak merasa ada yang hilang dari dirinya. Tapi kalau kebaikan dalam agamanya, bacaan Al-Quran yang luput darinya, sholat sunnahnya yang ketinggalan, dia merasa santai-santai saja. Apakah orang seperti ini dikatakan benar-benar beriman kepada hari akhir, takut terhadap azab Allah? Maka ini menunjukkan kita banyak kurang dalam merenungkan hal-hal yang berhubungan dengan kemahaperkasaan Allah, maha kuasanya untuk dia mengazab orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya, dahsyat dan pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian besarnya nikmat yang dianugerahkannya, yang dengan ini menjadikan orang yang beriman dalam kehidupannya selalu setia bertindak dan berbuat, memikirkan balasan di hari kemudian. Oleh karena itu disinilah ayyuhal ikhwatu fillah, kenapa para ulama menjelaskan metode dakwanya para nabi itu berkisar kepada penjelasan 3 perkara. Pertama, ta'rifun nas bi ma'budihim wa fatirihim, memperkenalkan kepada manusia tentang sembahan mereka dan pencipta mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Semua nabi itu sama dalam menjelaskan kepada umat-umatnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harusnya disembah satu-satunya dan tidak disembah selainnya. Karena kalau sudah dijelaskan kepada manusia Allah itu yang menciptakan alam semesta, dialah yang melimpahkan rezeki semata-mata, di tangannya lah segala kebaikan, dialah satu-satunya yang bisa mencegah keburukan, konsekuensinya harusnya manusia menetapkan ibadah dan ketundukan kepadanya semata-mata. Yang kedua, ta'rifuhumut tariqatal musilata ilaih, mengenalkan kepada manusia jalan yang membawa untuk yang menyampaikan mereka kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ta'rifuhum ma lahum minats thawabi wal karamati idza wasalu ilaihi, memperkenalkan kepada manusia, kepada umat mereka, balasan kenikmatan dan pahala yang mereka dapatkan setelah mereka sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan kepada balasan di hari akhir. Ini namanya penunjang keimanan. Kalau kita berusaha menyempurnakan unsur-unsur ini, maka iman kita akan sedikit demi sedikit mencapai kesempurnaan, akan tergerak kita. Nah, maka di sini ya ikhwatu fillah, kedudukan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan penjabarannya yang sebenarnya sederhana kalau kita ingin terapkan dalam kehidupan kita, itu sangat-sangat besar. Yang kita butuhkan setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala cuma satu: renungkan Al-Quran, hayati kandungan maknanya, pelajari isinya. Jangan cuma dibaca huruf-hurufnya tapi tidak diambil pelajaran darinya untuk memperbaiki keimanan kita, maka ini jelas merupakan kekurangan besar. Padahal Al-Quran ada di sekitar kita, dekat dengan kita. Seharusnya manfaat-manfaat dan faedah darinya sudah bisa kita gali. Apalagi alhamdulillah kita diberi taufik untuk bisa memahami dan mengikuti manhaj yang benar dalam memahami Al-Quran. Seharusnya ini merupakan anugerah yang terbesar yang akan banyak memperbaiki kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Maka ma'asyiral ikhwah fi din rahimakumullah, masih banyak sisi-sisi keindahan dari Asmaul Husna, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang juga pernah kita kaji dulu di Masjid Cakra tentang makna daripada keindahan dalam Asmaul Husna, dan masih banyak sisi-sisi yang lain yang perlu kita pelajari. Semua ini setelah dari taufik dari Allah,
tergantung dari sejauh mana kita mau mempelajari Al-Quran, menggali kandungannya, kemudian meresapi maknanya agar masuk ke dalam keimanan kita, sehingga membentuk keimanan kita semakin baik, semakin kuat, dan semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, tidak terasa sudah 1 jam lebih kajian kita. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan sekedar peringatan bagi kita semua akan agungnya kita mengenal manhaj salaf, sehingga kita dimudahkan untuk mengenal ilmu yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, untuk mengambil manfaat yang maksimal dari Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita di atas petunjuk Islam dan petunjuk sunnah Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Saya cukupkan, afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Bagaimana kiat-kiat agar hati selalu bertawakal dan merasa cinta kepada Allah? Ya, tawakal saya sudah dijelaskan. Kalau cinta pun juga saya sudah jelaskan sepintas. Yang jelas intinya cinta itu kan 2 ya. Kita mencintai orang atau manusia mencintai orang lain atau benda lain itu karena keindahannya yang pertama. Dia menganggap benda ini indah, benda ini bagus rupanya, maka dicintainya. Maka kalau dia memahami dengan membaca ayat-ayat Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan paham tentang sempurnanya kemahaindahan Allah. Bahkan semua keindahan yang ada pada manusia atau pada makhluk itu adalah merupakan athar, ya, merupakan pengaruh dari kemahaindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencintai sesuatu itu karena kebaikannya kepada kita. Sudah kita bahas tadi, kebaikan-kebaikan dan rahmatnya Allah demikian banyak dan tidak terhingga. Maka orang yang semakin merenungkannya, dia akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebenarnya posisi kaki kita dengan makmum yang lain pada saat berdiri salat? Posisi kaki kita ketika Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari memerintahkan kepada para sahabatnya, aqimu sufufakum wa tarasu, ya, luruskanlah saf dan rapatkanlah. Itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ra'aitu ahadana yalsiku ihda qadamaihi bi qadami sahibihi wa mankibahu bi mankibihi. Aku melihat masing-masing dari kami menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki saudaranya dan pundaknya dengan pundak saudaranya. Itu posisi kaki ketika kita berdiri salat. Kita tempelkan di kaki saudara kita. Inilah yang dimaksud dengan meluruskan saf dan merapatkannya. Kalau kita berjamaah dengan 2 orang, di manakah posisi imam? Ini juga dalam Sahih Bukhari hadisnya. Posisinya imam dan berjamaah 2 orang maksudnya, ya. Maksudnya cuma 2 orang, ya, sejajar. Maksudnya dengan 2 orang ini 3 orang atau 2 orang? Ya, posisinya sejajar. Itu disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, hadisnya Ibnu Abbas. Dia berdiri sejajar dengan Nabi SAW. Nabi sendiri yang menariknya untuk sejajar dengan beliau. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari, ya. Ya, masalahnya ada larangan seseorang itu berdiri sendiri di belakang shaf dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. La salata liman shalla khalfas shaffi wahdahu. Ya, tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf sendirian. Jadi kecuali kalau terpaksa, ya, sudah full, dia sudah berusaha mencari, maka dia berdiri sendirian karena terpaksa. Ini darurat dikata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi kalau dalam keadaan dia bisa mencari, misalnya sebelum orang masuk saf, dia harus panggil orang untuk menemani dia meskipun tidak penuh saf di depan, karena harus menemani dia, maka ini yang harusnya dilakukan demikian. Karena tidak boleh seorang menjadi saf sendirian, kecuali perempuan. Kalau perempuan itu meskipun sendirian, maka dia menjadi saf, ya. Bagaimana hukumnya kalau kita berobat ke pengobatan alternatif dengan memakai air asma karomah, yang katanya sudah dibacakan asma karomah? Air ini didatangkan dari Jawa, subhanallah. Datangnya jauh-jauh.
Pertama yang mendatangkan air tersebut dengan asma karomah itu siapa? Apakah dia tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Apakah dia pernah baca bukunya Syekh Abdul Razak Fikih Asmaul Husna? Saya yakin yang membaca ini orang tidak paham bahasa Arab, ataupun kalau punya paham bahasa Arab adalah orang-orang yang punya pemahaman khurafat. Apalagi air asma karomah, nama karomah. Mungkin nama yang membuatnya itu namanya adalah Mbak Karomah mungkin ya. Jadi ini tidak dibenarkan air-air seperti ini. Ya. Apakah ada dalilnya ucapan as-salatu khairum minan naum pada adzan subuh? Ada dalilnya, dan ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihan dalam masalah menetapkan as-salatu khairum minan naum, apakah itu di salat subuh atau di adzan pertama ya, sebelum masuknya salat subuh. Ini perselisihan yang sangat kuat. Dalilnya satu, yaitu masalah lafaz al-adzanul awal, adzan yang pertama. Dipahami oleh sebagian orang adzan pertama yaitu adzan sebelum masuk salat subuh. Dipahami oleh ulama yang lain maksudnya adalah adzan yang salat subuh itu sendiri, karena sering diitlakkan dua adzan itu adalah adzan dan iqamah. Bahkan ini kata Syekh Utsaimin adalah yang lebih dekat kepada kebenaran dan keliru orang yang memahami selain ini, kata beliau. Sehingga Syekh Utsaimin sangat mengingkari dengan keras orang-orang yang salah faham terhadap hadis ini dan mengatakan bahwa adzan yang as-salatu khairum minan naum itu diungkapkan atau diucapkan sebelum salat subuh. Maka yang menurut pendapat beliau yang benar adalah seperti yang kita dengar di kalangan kaum muslimin, yaitu as-salatu khairum minan naum diucapkan waktu salat subuh. Yang jelas ini perselisihan yang sangat kuat, dan hendaknya kita tidak keras karena masing-masing punya ihtimal dan tidak ada dalil yang sangat jelas untuk memutuskan perkara ini. Apakah boleh kita mengajari anak-anak TK untuk menggambar makhluk hidup seperti katak, bebek, dan ya janganlah. Kalau sudah kita tahu ini larangan, maka jangan kita ajarkan untuk melakukan larangan. Justru dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini, karena anak-anak kecil itu akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sering diajarkan kepadanya. Sampai-sampai Syekh Utsaimin waktu menjelaskan tentang masalah pakaian yang tidak syar'i, yang tidak boleh dibiasakan kepada anak-anak, apalagi sampai membuka aurat dan tasyabuh dengan orang-orang kafir, beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan yahrumu ilbasus shagir ma yahrumu ilbasuhu lil kabir. Diharamkan memakaikan pakaian ada pada anak kecil yang tidak boleh dipakai pada orang besar. Meskipun segi keharamannya di sini tidak sama persis, tetapi dalam segi pendidikan ini kurang baik. Nah, apakah masih ada Syiah yang lurus? Bagaimana dengan Syiah Zaidiyah? Ya, Syiah Zaidiyah kita ketahui, kata para ulama, dia lebih dekat kepada Ahlus Sunnah, dalam artian masih mending dibandingkan keburukan Syiah-Syiah yang lainnya. Tapi untuk saat ini sudah bercampur baur. Pemahaman mereka sudah semua rata-rata pemahaman yang seperti Syiah yang parah, yang meyakini hal-hal yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Bolehkah kita berhujjah dengan hadis yang lemah salah satu sanadnya? Kalau berhujjah kita ketahui lemah, jelas tidak boleh. Kalau ada hadis yang lemah salah satu sanadnya dan kita tidak tahu ada jalan yang lain, tidak boleh kita katakan ini hadis lemah, dan untuk sementara kita tinggalkan sampai kita dapatkan jalur lain, baru kita teliti kembali. Kalau ternyata bisa meningkat kepada hadis hasan li ghairi, maka baru kita jadikan sebagai dalil. Kalau tidak ada, cuma itu yang lemah, maka ini kita kesampingkan, kita cari hadis yang dalil yang sahih. Apa bedanya antara nama dan sifat Allah, dan apakah Allah mensifati dirinya dengan nama-namanya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan ini ada bentuk-bentuk yang perlu difahami dari segi bahasa untuk menetapkan sesuatu lafaz sebagai nama Allah, karena bentuknya seperti datangnya dengan bentuk nama. Cuman kalau secara kesimpulannya, perbedaannya itu pertama, bab tentang nama itu lebih sempit, sifat lebih luas, lebih banyak. Karena
semua nama Allah itu mengandung sifat, tapi tidak semua sifat itu lantas bisa ditetapkan nama Allah. Makanya misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, misalnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas perolok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Ini Allah memiliki sifat demikian dengan perincian ya, yang kita harus tetapkan segi kebaikannya, tapi tidak boleh kita namakan Allah dengan misalnya al-mustahzi yang memperolok-olokan. Jadi ada kaidahnya tersendiri. Jadi tidak semua sifat itu kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala darinya. Setelah saya ikut pengajian sunnah ini, wawasan agama saya alhamdulillah bertambah. Namun saya masih belum bisa mengamalkan ilmu ini dan rasanya hidup ini kok sempit. Apakah saya ini enggak dapat hidayah atau sulit atau sakit hati? Mohon penjelasan. Alhamdulillah hidup ini tidak sempit. Kalau antum jalan-jalan keliling Lombok saya sudah luas sekali. Ya. Jadi alhamdulillah hidup tidak sempit. Yang sempit adalah pikirannya orang-orang yang tidak dilapangkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah kepada Allah. Kita semua adalah orang-orang yang jahil dan tidak bisa mengamalkan ilmu kalau bukan dengan pertolongan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah Maha mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang soleh sebelum kita, maka Dia mampu untuk memberikan hidayah kepada antum dan kepada kita semua. Maka doa itu adalah penghimpun segala kebaikan, karena kita meminta kebaikan itu kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah nukilkan dulu waktu kita gaji mengenai masalah takdir, ucapannya Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syekhir yang mengatakan ad-du'a'u jima'ul khair. Doa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ya ada. yakni dengan tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik atau tidak memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang pantas, maka ini ada. Bagaimana orang menjadikan Al-Quran sebagai kitab peramal? Bagaimana hukumnya? Ini na'udzubillah min dzalik, ini termasuk istihda' bil Quran. Memperolok-olokkan Al-Quran, yang ini termasuk perbuatan yang na'udzubillah min dzalik terancam termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian berani memperolok-olok? Janganlah kalian minta maaf, kalian telah kufur setelah beriman. Na'udzubillah min dzalik. Menjadikan Al-Quran untuk hal-hal yang kufur seperti ini, itu sangat merupakan penghinaan. Al-Quran diturunkan dengan tujuan yang mulia untuk memberikan hidayah, menghidupkan hati-hati yang mati, untuk menyuburkan keimanan dalam jiwa. Maka ketika digunakan untuk penyimpangan seperti ini, maka tentu ini merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap Al-Quran. Apabila kita mencari rezeki tapi kita mencarinya belum selesai seperti sebagaimana biasanya, gitu ya. Apakah kurang tawakalkah kita? Ya, sekarang lihat dulu apa yang menjadikan kita terhenti. Apakah karena malas atau karena ada hal-hal lain yang ingin kita kejar dan ingin keutamaan yang lebih besar? Misalnya untuk sementara saya berjualan yang tadinya sampai sore, karena sekarang ada pengajian, saya ingin bisa meraih keutamaan dunia juga meraih keutamaan dalam hati saya, maka saya tinggalkan, saya menghadiri pengajian. Ini keutamaan jelas. Tapi kalau karena kemalasan, maka lain lagi penjelasannya. Mohon penjelasan apakah sufi tasawuf benar pemahamannya dalam mengenal Allah, karena mereka juga sangat mengagungkan ilmu ma'rifatullah. Iya, mereka mengagungkan, dan semua orang yang menisbahkan ke diri kepada Islam mengaku paling memiliki bagian besar dalam ma'rifatullah. Pemahaman tasawuf terhadap ma'rifatullah sangat-sangat menjijikan dan sangat-sangat buruk. Mereka memahami ma'rifatullah dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Karena mereka dasar ma'rifatullahnya adalah dengan mimpi, adalah dengan hayalan-hayalan, bisikan-bisikan jiwa. Bahkan sebagian tokoh-tokoh ahli tasawuf dalam ucapan-ucapan mereka, seperti dinukil dalam kitab Hadhihi Hiyas Sufiyah, itu menggambarkan Allah itu, ya, cara mencintai Allah itu benar-benar seperti cintanya seorang laki-laki yang bernafsu kepada perempuan. Na'udzubillah min dzalik.
maka sangat-sangat kotor dan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari segala yang mereka ucapkan. Bolehkah seorang memperoleh nafkah penghidupan dari membekam seorang pasien walaupun berupa infak sukarela dari pasien yang dibekam? Kita ketahui para ulama mengatakan bekam itu hukumnya makruh ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, kasful hajjam khabith ya, usaha yang dilakukan ya, ini penghasilan yang didapatkan oleh seorang tukang bekam itu buruk ya. Maksudnya ini kurang sesuai, kurang pantas, meskipun tidak dilarang secara asalnya kalau orang itu bekam kemudian dikasih upah, cuman lebih baik kalau dia mencari yang lain. Apakah boleh sallallahu alaihi wasallam dan subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Indonesia ditulis dengan singkatan SAW dan SWT? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan disingkat, dan ini sangat dilarang keras oleh para ulama karena menjadikan ibadah yang agung ini kemudian tidak diucapkan oleh manusia. Lebih baik kalau kita tidak menulisnya, kita ucapkan dengan lisan kita. Misalnya dalam SMS kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita tulis Rasulullah cukup, tapi kita ucapkan dengan lisan kita sallallahu alaihi wasallam, daripada kita singkat dengan SAW. Ini dilarang oleh para ulama. 6. Apakah hukum syariat menggunakan suara azan atau murattal Al-Quran sebagai nada dering HP? Tidak boleh. Ini juga termasuk nanti membawa Al-Quran, ayat-ayat Allah atau zikir kepada Allah di tempat-tempat yang tidak pantas. Bagaimana kalau dia bunyi dalam WC atau di tempat-tempat yang tidak layak? Maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi ayat Al-Quran, mungkin kita sedang berbicara tiba-tiba berbunyi yang harusnya kita dengar tapi kita tidak hentikan dan tidak mendengarnya. Maka ini dilarang oleh para ulama. Ya, cukup.